Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidul li bi'tiqari syahidul li bi'tiqari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi akharu azaim al-ghawiyah minan nufusi jafiyah ala suluki sabili sawiyah. وتوجهت الإمام الأبية إلى تحصيل أسباب الوصول إلى مراتب العلية عناية سبقت بها الإرادة الأزلية بحكم المشيئة فانبثقت أنوارها في قلوب مستعدة بسر التعلق الخفية وهي مواهب من المواهب ودخل دهتها وتنازل براهينها وآياتها بشواهد تنازل فيها من حضرة إمداداتها على المتعاملين بوارداتها احتاجتها سرور الدولة والخفية. والصلاة والسلام على سلطان حضرة الجمعية في المشاهد الحقية ومبالغة لحضرة الذاتية علومها الغربية علومها الغربية إلى هذه تلك المقاعد العلمية سيد الغرب في مناجلاته والواحد في تجاليته والمعرفة لسان حضرتي أن أصل تلك المشاهد الروحية أصل كامل مصر الذي تلف عنه غرائب العلوم من أقضيته الدار الأزلية من العلم على المعلوم يا حي يا قيوم. وفرقس mana في هذه الآتية في السبيلة التي نشرت أسرارها بسام المحمدية على المعصوصين بصدق تعالى في القلبية في الحضرة
muddat fa bil hadrati Mustafawiyah Ahmadu Mamur bi iddati wa sifati wal af'al wal a'mal wal niyat Sayyidi Rasulullah Muhammad Abdullah Asrafil Bariyah wa trimau fi syarif fi kasolati wa jami'ali wa sahabi wa tuliyah amin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ilahun khalaqal khalqa wa qadara rizqa wa qasam wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad abdur rasulullah malu min nabi ba'asallahu ila tafatul khalqi nabiyan bandara wa basara wa khafal ahzab wa azan sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi salatan wa salaman daiman wa di dalam mutillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yubarik lakum fika wa qalu ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anallahu ma'al muhsinin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yakum wal hasad wa al hasad yakul hasanat kama kakunar hadar wa usyar an aywadihi ila kubur kata Allah wa Rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini kita masih diberikan panjang umur dan juga diberikan sehat dan afiat. Ditaatilah, ditaati Rasul, dan mudah-mudahan ditambahkan iman ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala agar kita terus menerus bisa menambahkan tingkatan-tingkatan yang mana tingkatan ketakwaan juga tingkatan orang yang masuk surga. Semoga segala hajat kita berikan Allah Ta'ala dan diakhirkan ayat hidup kita ini yang paling utama husnul khotimah. Salawat serta salam dan tuntunan bagi Nabi Syafi'i al-Musabbah Nabi awal Nabi akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarga sahabatnya yang mendapatkan syafaatnya yang paling besar telah kembali kiamat dan diharapkan seluruh umat Islam di muka bumi. Mudah-mudahan kita barisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarga sahabatnya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Malam ini kita bicarakan bab tentang dengki. Dengki itu sudah disebutkan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jauhilah olehmu sekalian akan sifat-sifat dengki. Sesungguhnya sifat dengki itu menghapuskan beberapa kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar dengan rumput habis. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan Allah Ta'ala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarih umuhu. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan
Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sudahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jadi artinya kalau kamu gunjing itu sama dengan itu makan dagingnya orang mati ini. Nah, ya. Satu pembicaraan mulai ke satu, jadi makan dagingnya orang saudara itu. Nah, dua pembicaraan ya dua daging. Kalau 10 ya habis satu bulan. Kalau tiap hari ya suka gunjing ya. Tiap hari sampai tulangnya dimakan itu bukan dagingnya lagi. Hanya sikap seperti. Maka sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dengan diam atau tidak bicara, bukan bisu. Jangan terlalu banyak bicara, banyak salahnya. Jangan terlalu banyak diam, banyak bohong. Bukan ada. Orang yang banyak bicara, banyak salahnya. Terlalu diam, duanya bujuknya. Orang diam itu bujukan. Ya. Menang tapi ngelirik itu. Ya berantem dia kan. Bahaya. Model ilmunya itu lengah, tak sambut. Jadi itu orang diam. Makanya menang kami simpan. Orang diam. Tapi alhamdulillah menurut saya tidak ada yang begitu di sini. Kan di sini diam semua. Tetapi kesempatan itu ada, tapi niat tidak ada, nggak jadi. Ya kan? Ini kesempatan ada dulu. Kesempatan ini ambil, tapi niat tidak ada. Niat ada mengambil uang, uangnya nggak ada. Ini kesempatan tidak ada, nggak jadi. Pokoknya niat ada, kesempatan tidak ada, nggak jadi. Ini apa yang banyak saja, tapi kesempatan tidak ada, nggak jalan. Saya niat ngaji, tapi diem aja nggak usah berangkat, nggak ada. Niat kok saya niat ngaji, tapi nggak berangkat, bisa? Nggak bisa. Kalau kesempatan ngaji ada, niat nggak ada, nggak jadi juga. Hati-hati, ya. Maka sifat tinggi itu mengakibatkan 8 bencana. Yang pertama, merusak ketaatan. Kedua, menyebabkan durhaka. Karena tidak akan pernah sepi dari ghibah, dusta, mencaci maki, mengumpat. Ya, jangan tahu namanya itu anaknya sundel. Nah, ya kan? Pokoknya diteruskan, itu anaknya sundel bolong, itu. Jangan sundel saja, kan terbatas itu sama, ya kan? Itu anaknya sundel bolong, nah, kan sundel bolong tak jelas. Sundel. Nah, itu benar sudah. Nanti ketika dia ngawinin, tidak anaknya kayak sundel. Itu coba kamu lagi.
Jangan dekat-dekat itu nanti kalau rusak, ya. Oh belum didekati aja udah rusak, apalagi dekat gitu loh. Nah, ternyata sama-sama rusak. Repot orang gitu. Ketiga, tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Keempat, dimasukkan ke dalam neraka. Kelima, dan membuat perkara membahayakan orang lain. Enam, hidupnya terus-menerus susah tanpa faedah, bahkan tetap berdosa. Ketujuh, hatinya akan dibutakan oleh Allah. Delapan, terhalang, terhijab semua doa-doanya dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam kitab tafsir Khazin, riwayat bahwa putra Nabi Adam yang bernama Qabil membunuh kakaknya bernama Habil. Dua, Qabil karena ini kepada Habil karena Qabil kawin dengan Ikrimah. Tahu Ikrimah? Ikrimah itu satu-satu wanita yang paling cantik zaman itu karena tidak ada yang lainnya. Ya. Cuma tidak ada lagi. Qabil kawin dengan Ikrimah dan Habil kawin dengan Lidah. Nah, Lidah ini lebih cantik. Ya saudara, Ikrimah sama Lidah. Lidah itu lebih cantik. Yang khusus Abdul Mughis dengan Amatul Mughis. Ada yang khusus namanya Abdul Mughis dengan Amatul Mughis. Menurut Ibnu Jurayj, Qabil tidak tahu cara untuk membunuh Habil. Maka iblis mengajari dengan cara mengambil burung di tanah, kemudian dipecahkan dengan batu di atas gunung Sur. Maka wajahnya menjadi hitam pekat karena kejahatannya itu. Akhirnya Qabil lari ke kota Zaman, Akden, dengan dipengaruhi lagi agar Qabil mau menyembah api. Sampai menyembah berhala hingga datang masa Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan semuanya.
pertama kali darah manusia pembunuhan itu darahnya Qabil yang pertama kali kita. Tidak ada cara yang lain kecuali darahnya Qabil. Itu pertama kali darah yang pertama darahnya daripada Qabil. Wakala Nabi SAW, inna lini'amillahi ta'ala a'dan ila minhum ya Rasulullah qal alladhina yasuduna nas ala ma'atamullah min fadlih. Sesungguhnya pada nikmat Allah Ta'ala terdapat musuh-musuh. Beliau menjawab, siapakah musuh-musuh itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, mereka ialah orang-orang yang mendengki orang lain terhadap anugerah apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu tanda-tanda kalau orang mungkin ya kamu punya pendidikan, banyak orang yang masuk, orang yang berpikir. Kita kamu dapat, apalagi rezeki yang besar itu banyak orang nggak suka. Yang ngomongnya pasti korupsi macam-macam. Nanti dapat anugerah lagi dikit, tidak ada musuhnya. Banyak musuhnya orang yang sukses, orang yang berhasil. Nanti jual es, itu jangan beli situ kami. Itu pasti banyak obat gulanya gitu. Pokoknya setiap usaha yang maju itu pasti banyak orang yang enggak suka. Bal asaruhum la yaqilun. Kenapa? Kebanyakan mereka tidak memahami, tidak punya akal. Kalau orang tidak punya akal, gampang dimasuki sama itu. Kenapa orang yang tidak berakal gampang dimasuki itu? Karena orang tidak berakal ini pasti hawa nafsunya. Nah, kalau hawa nafsunya menguasai, berarti akal hilang. Kenapa akal hilang? Satu, akal tidak ada pengetahuan. Kosong total. Terutama buta agama. Itu orang kosong total. Tidak ada ini. Orang buta agama itu total tidak benar. Tidak ada benar. Apapun strategi dalam kehidupannya dia salah melulu, tidak ada yang benar. Gitu. Dipandang syariat salah, dipandang hakikat salah, dilihat kerja salah, nikah salah, punya anak salah, pokoknya salah semua. Kalau orang yang tidak punya agama ini berarti orang yang punya akal. Orang yang punya akal berarti yang berjalan adalah hawa nafsunya itu. Maka sebutkan dalam Al-Quran Al Arab ayat 187. Walakin asran nas la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tidak beriman. La yu'minun, tidak beriman. Dan tidak beriman bagaimana? Mau beriman, Quran saja tidak tahu, hadis saja tidak tahu, ngaji pun tidak tahu. Bagaimana dia beriman? La yu'min. Sudah tidak beriman, tidak tahu, tidak bersyukur. Jadi komplit kalau Quran itu walakin itu kebanyakan. Jadi bukan orang-orang yang sedikit, kebanyakan. Walakin asran nas la yashkurun. Kebanyakan mereka tidak bersyukur.
Itu Quran. Terusnya Quran itu walakin itu kebanyakan. Jadi perspektif kebanyakan manusia itu. Kita nggak ngerti butuh mana, nggak bersyukur mana, nggak sabar mana, nggak ngerti apa-apa. Itu walakin jadi bisa dipakai. Orang nggak ngerti agama bisa dipakai. Suruh syukur nggak bisa syukur, suruh sabar nggak bisa sabar, suruh diem nggak bisa diem, suruh belajar nggak mau, karena iri, sifatnya dengki gitu. Irinya enggak, dengkinya jalan. Nanti dengki enggak, irinya kayak gitu. Jadi kata salah satu tak ada lupa saja. Karena apa? Karena nggak tahu. Kalau tahu kan buat apa? Apa itu larangan Al-Quran? Larangan Al-Quran nggak tahu. Larangan hadis nggak tahu. Bagaimana? Ya gunanya kita ngaji itu tahu larangan-larangan. Wa ituti asraman fil yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 119. Kalau menuruti kebanyakan orang-orang dengan al-Islamu ya'lu wa la ya'lu. Islam itu agama yang paling mulia, agama yang paling tinggi, agama yang paling disempurnakan Allah. Islam tidak pernah mengikuti zaman. Nah, sekali lagi, banyaknya Islam ketinggalan zaman, salah. Mentang-mentang tidak mengikuti ketinggalan zaman, tidak. Islam tidak mengikuti zaman. Islam juga tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan zaman. Tapi justru Islam pengaruhnya memelihara zaman sampai di akhir. Mengatakan Islam kuno itu yang ngomong goblok. Hukumnya gimana? Karena dia bukan Islam gitu, makanya tidak tahu. Itu Islam itu kuno, bukan kuno Islam, tapi juga tidak modern, tapi lebih dari modern. Mungkin menguasai apa? Al-Islam rahmatan lil alamin, rahmat alam semesta, gitu. Buktinya di kita Muhammad SAW sudah masuk langit 7. Sampai sekarang yang canggih langit pertama aja nggak pernah tahu. Itu cuma muter, belum orbit. Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Maka kebanyakan orang pasti menyesatkan. Bahwa Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Ini sabda Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada landasan dari kami, lagi-lagi tidak ada landasan dari kami, maka amalan itu tidak diterima. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan urusan dari kami, artinya maka amalan itu ditolak. Dagang dan mengikuti cara Nabi, pakaian dan mengikuti cara Nabi, ditolak. Ya, kawin di Jejono laki perempuan itu kan bukan dari Nabi, ya, dari kedua mempelai.
Terus ada nggak yang nikahan rame-rame laki perempuan di zaman Nabi? Nggak ada rame-rame. Yang rame-rame itu di pasar. Ya tapi kan juga umum ya. Kita itu di negara tropis. Di negara tropis itu penuh dengan kumpulan-kumpulan berbagai macam keinginan manusia. Monggo silakan. Tapi yang dimaksudkan adalah yang tidak mengikuti amalan perbuatan Quran atau hadis itu ditolak. Ini hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Syafi'i yang mana mengajarkan itu atau belajar sampai masa hidupnya itu umurnya tidak panjang. Imam Syafi'i cuma 54 tahun. Kalau tahun Komariahnya 450 sampai 505 Hijriah. Sedangkan Syekh Imam Nawawi hanya sampai umur 45 tahun. 631 sampai 676 Hijriah. Ilmu fikih hingga rawadah atau lebih. Riwayat Nabi SAW pernah mengutus Abu Musa dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sambil memberikan wasiat. Kalau Nabi SAW yasir wa la tu'assiru wa basir wa la tunafiru wa ta'a wa ta'a, permudahkanlah dan jangan mempersulit. Jadi ngaji ini jangan boleh aneh, gampang aja. Berilah sesuatu yang menggembirakan, jangan membuat mereka itu merasa berat, tak kuat, ya. Misalnya dapat wiridan 1 kali 500 nggak kuat, ya 250, nggak kuat 50, nggak kuat sekali saja. Kan itu bisa termasuk murah daripada nggak baca. Membuat mereka nanti nggak kuat jadi lari, nggak mau wiridan. Percuma wiridan 1 kali 500, penghasilan dia saya kata dulu. Moco siji saya kata dulu ya. Karena yang kena 5.000 ya dapat 50.000. Sudah tak baca 50.000, tambah saya gak dapat uang. Macam-macam orang wiridan itu dihubung-hubungkan sama penghasilan. Ya karena penghasilannya nggak mau baca, karena aneh. Saya nggak baca saja suki kok, katanya gitu. Nggak perlu baca, saya suruh baca kamu siapa? Memang Allah Ta'ala butuh sama kamu kan gitu. Ya, jadi kalau kalian nggak baca, nggak masalah. Quran itu diam saja loh. Mau pegang mau nggak meletup saja. Terserah mau pegang atau tidak. Kata Bulais, musuh yang paling utama pada dirimu ada 4 macam. Hanya karena dengki membuat permusuhan. Nah, satu jelas kehidupan dunia yang menonjol itu membuat orang dengki, musuh. Wala tughrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali kamu ditipu oleh dunia. Gitu. Ngarasa ngaji
Terus kerja ya gak ngaji, soge gak ngaji, mati tambah gak iso ngaji. Ono sih mari melarat ya, terus ngaji karena kerja. Ngaji ini lebih dipecat mana ini? Hidup ngaji kalau Allah Ta'ala. Jangan nanti saya dipecat lagi, soro gak mana-mana. Ono sih model ngono mana. Kamu tipe yang mana? Yang kedua, musuhmu itu yang jelas nafsumu. Ada duwika nafsu kallati baina janbaika. Musuh yang paling berbahaya ialah hawa nafsumu yang ada di antara dua lambung. Dua lambung itu dua rusuk. Wa ma ubari nafsi inna nafsal amarah bisu. Dan saya tidak membiarkan nama nafsu karena membuat kekejian. Ketiga, setan dan jin. Inna setan lakum adu fattakhidhu aduwan minal jinnati wan nas. Setan dari jin, setan dari manusia. 4 setan berbentuk manusia, kan ada setan dari jin, setan dari manusia. Jin halus ini setan berbentuk manusia, melakukan yang boleh-boleh. Jadi yang jelas itulah kedudukan sehingga menjadi orang itu menjadi saling dengki mendengki. Dan tidak ada yang membuat orang menjadi baik karena dengki. Mudah-mudahan kamu kalau ketemu orang kamu nggak suka, palingkan aja. Kamu nggak suka gitu, kan? Ini nggak usah gitu. Nanti kalau kamu lihat kamu ngobrol kawan gitu, ya kan? Padahal di hadapan kamu nggak suka. Jangan gitu. Nanti. Jangan dulu sih, nggak suka. Terus kamu lama-lama kamu nggak suka. Nah, udah jangan ditemui. Gitu. Selamat ya kan. Daripada kamu temui marah, berhenti. Kamu aja tak ketemu orang marah gitu. Tapi ribut aja sama kamu, nah, kamu gak suka, tapi ribut aja. Sumpah gak? Pernah gitu. Kalau gak pernah gak normal kamu. Yang terakhir, aksaruhum bikrolil mauti wa asaduhum istijadan lahu ulaikal ahyasu dahaba wa bisyarafi dunya wa karamahul akhirah. Sabda Nabi SAW, yang terbanyak mereka adalah golongan orang yang mengingat mati. Dan lebih keras mereka mengadakan persiapan baginya. Mereka itulah orang-orang yang pandai, orang yang cerdas, dan yang pergi dengan kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Itu orang-orang yang memperbanyak mengingatnya.
Ka'ab al-Akbar. Barang siapa yang sudah kenal mati, niscaya mudahlah kepadanya musibah dunia dan kesusahan. Kena musibah dunia dan kesusahannya tidak beban, tidak terlalu berat, ya, cemplung, putus asa. Itu maksud orang yang paling berbahaya, yang selalu mau mengambil atau meniru pengajaran dari orang lain. Orang paling berbahaya mencuri ilmu, pengajaran orang lain di copy pak gitu. Itu paling bahaya itu ya. Termasuk Abi Darda radhiyallahu anhu juga begitu, mendengar fotokopi praktek. Maka Sayyidina Ali karena meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa yang sangat aku takutkan kepadamu ialah dua perkara. Satu, yang terus mengikuti memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, panjang angan-angan, menghayal. Ketahuilah Allah memberikan dunia kepada orang yang dikasihi, dan orang yang dimarahi, yang dibenci. Yang dibenci saja dikasih dunia, yang dikasih juga kasih dunia. Ada yang dibenci, ada yang dikasih. Kita susah menilai. Itu orang kafir kok kaya terus itu, nggak pernah sakit. Kok tambah kaya, masa tambah kaya ya? Iya. Karena dibenci. Itu yang ini. Itu orang Islam iri. Kami sudah tiap hari di masjid, tapi pulang ya nggak dapat sandal baru. Mudah-mudahan itu orang yang beriman itu harus ingat bahwa akhirat itu bukan sandal, ya. Mudah-mudahan itu ingat-ingat itu. Ada orang kalau ngaji pasti kaya, kalau nggak ngaji tak kaya gitu. Ya, kamu nggak ngaji itu model kamu yang begitu. Walaupun kamu ngaji juga model begitu, hanya berubah pakai kopiah putih sama enggak gitu aja. Jadi yang penting itu orang harus yang penting hilangkan diri, dengki, sifat malas semuanya. Itu penyakit yang tidak akan mungkin didapatkan dari orang-orang yang takwa itu nggak punya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.